Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian, bermazmur bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih buat semua yang terbaik yang kau berikan. Sebab itu kami mau memujimu, kami mau menyembah sepanjang umur hidup. Merenungkan kebaikan-kebaikan dan bersyukur kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak nyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang sekian waktu dan yang puja dan dengan depan dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah,
Aku hendak berkasih bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang hujan dan berlanjut kepada malam tadi kau dengar manis kau dengar Tuhan biar hatiku bersuka dan yang hujan dan yang hati kau dengar manis kau dengar Tuhan biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka biar hati kami bersuka karena-Mu, sebab Kau sumber sukacita kami. Kau sumber kesukaan bagi kami. Sebab Kau sumber segala yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kalau kami hitung-hitung setiap berkat yang Kau beri bagi kami, setiap kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami, tidak akan pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih.
Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu sepanjang umur hidup kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Selagi kami bernafas, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Sebab nama-Mu besar dan ajaib. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Tiada yang lain yang seperti-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau satu-satunya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu,
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Besar setiamu dalam hidup kami. Tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau nyatakan rahmat dan kemurahan-Mu. Engkau limpahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau lakukan semua yang terbaik bagi kami. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, memberi pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan-Mu, berharap hanya pada, percaya hanya padamu, dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang selalu ada untuk kami. Dalam setiap keadaan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong tanganmu, pelaku cintamu
memuaskan, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sama Kau Allah, Kau menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tak betapa dalam kasih, dan ku tak betapa dalam kasih, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu. Itu biarlah kami dapat mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih. Bahkan kami mengenal dan percaya kuasa-Mu, sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang menimpa hidup kami. Sehingga kami boleh tetap berpegang kepada janji-janji firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, pagi hari ini kita mau lanjut di Efesus 4. Kalau kemarin kita sudah banyak mendengar tentang penjelasan bagaimana
surat Efesus itu adalah Paulus yang mengirim surat kepada jemaat di Efesus ketika Paulus dipenjara karena percaya kepada Tuhan. Kita lanjut di Efesus 4, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, perikop pertama ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat, tapi ini juga nasihat kepada kita, anak-anak Tuhan. Di sini ada 4 sifat yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan, yaitu di sini ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi yang harus dimiliki, kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Terus
yang penting itu adalah kasih, ya. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi kita, nasihat Paulus adalah kita sebagai orang yang eh, percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki 4 sifat ini, yaitu lemah lembut, sabar, ya, kasih, itu harus dimiliki. Lalu ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini dikatakan ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kalau dibilang satu roh, kita percaya kepada Tuhan, ya kita harus ada persekutuan, ya seperti ini Koramdio satu, kita berdoa, ada pertemuan orang-orang rohani, ya seperti komsel, terus ibadah itu penting supaya kesatuan iman, kesatuan satu Tuhan, satu baptisan, ya itu harus satu, menyatu, ya. Jadi penting buat kita sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai komunitas supaya kita satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, itu penting. Lalu di ayat 11, di sini kita mau bertumbuh. Ya, ini pernah tema bulanan kita di tahun 2004 ya. Itu bertumbuh bersama dalam pemeliharaan Tuhan ya. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, memberi baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, kita harus mempunyai yang namanya kesatuan. Ya, di dalam Tuhan itu harus ada kesatuan. Kesatuan itu ya untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kalau di gereja ya pelayanan bersama. Ya, kita mempunyai karunia masing-masing dalam diri kita itu punya karunia untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus. Ya, kalau dibilang pelayanan itu kan ada 5 pelayanan orang percaya ya. Kita sebagai rasul, sebagai nabi, terus ada sebagai penginjil, gembala, lalu guru. Di ayat ke-12, untuk memperlengkapi orang kurang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ya, kita ini sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mengikut, tapi kita juga harus membangun tubuh Kristus, ya. Karena kita ini pastilah dikasih anugerah sama Tuhan, punya talenta, punya apa ya namanya kepandaian, kecakapan masing-masing lah, gitu. Jadi ada yang pintar ngomong, ya dia di bagian aser menyambut tamu, terus tidak bisa ngomong, cuman senyum-senyum, ya bagian aser tidak apa-apa, menyambut tamu sambil senyum-senyum, ya. Inilah untuk memperlengkapi tubuh Kristus dalam pelayanan di mana kita bisa bertumbuh di gereja ini. Lalu perikop selanjutnya, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan
pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, perikop ini tema bulanan kita, ya, itu dipulihkan untuk memulihkan. Ya, konteks firman-Nya itu di Efesus 4 ayat 21 sampai 24, ya. Jadi di sini kita diajar untuk kita nih hidup sebagai manusia baru. Di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, kalau ini kan kalau konteksnya kita ini sudah manusia baru, ya. Kalau kita manusia baru, kita sudah terima Yesus, sudah tahu kebenaran,
hidup kita harus diubah. Jadi karakter kita harus diubah. Di sini yang saya dapat di ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi penting untuk kita ketika kita menjadi manusia baru. Ini biasanya ya emosi, terus karakter yang sudah melekat itu susah untuk dikikis. Jadi karakter itu kan dikikisnya itu sedikit-sedikit. Kadang ada orang yang ngomong, ya karakterku seperti ini, hidup aku seperti ini, mau dikayak manain lagi, ya kan? Nah, tapi di sini kita mau belajar kalau misalnya kita ini lagi marah, ya, janganlah kita ini berbuat dosa. Ya, kalau dibilang setiap kita marah itu ya pasti ada lah. Tapi janganlah tindakan kita itu salah, ya, gitu. Jadi emosi kalau misalnya baru percaya, kadang orang yang baru percaya kepada Tuhan, karakternya kan baru. Terkadang terbawa, aku marah. Tapi ya marah itu jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Gitu. Jadi hendaklah ketika kita marah, jangan kita berbuat dosa. Terus cepat untuk minta maaf atau membereskan masalah, itu penting. Lalu di ayat ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita orang percaya kepada Tuhan, kita jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Ketika kita sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, ternyata perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita itu jadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga orang lain ketika mau percaya Yesus, lihat kita, karaktermu sama kayak dulu. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu ya. Lalu di ayat terakhir ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan mengampuni kita itu tanpa syarat. Jadi kalau kita ada masalah kepada orang lain, ya, janganlah banyak tuntutan kepada orang lain. Ya, kamu harus begini baru saya ampuni, ya, tidak. Tapi kita mau belajar kepada Kristus, karena Kristus sudah mengampuni kita tanpa syarat, demikian juga lah kita harus mengampuni orang lain juga tanpa syarat. Tuh, jadi jangan menuntut orang lain untuk berubah, tapi berubahlah dahulu hidup kita, karakter kita, supaya orang lain melihat dan orang lain bisa berubah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Heri bisa menambahkan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul. Jadi hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang keempat. Tentu kalau secara keseluruhan sekali lagi, karena nanti kita akan terus membaca surat-surat Rasul Paulus, tentu akhirnya kita akan menemukan pola yang sama. Bukan saja ada ciri khas yang sama dari setiap surat Rasul Paulus, yaitu selalu diawali dengan perkenalan diri dari Paulus, Rasul Kristus, bla bla bla. Terus nanti diakhiri dengan salam untuk orang-orang kudus, atau salam untuk si A, si B, dari A, dari B. Nah, tetapi selalu polanya akan sama seperti apa yang kita baca di Korintus, di Galatia, dan juga di Efesus. Bagaimana fokus dari surat Rasul Paulus itu
adalah meneguhkan dan menasehati setiap jemaat. Bagaimana seperti kalau kemarin kita sudah baca, akhirnya Paulus sekalipun dia sedang ada di dalam penjara, dan seperti juga diingatkan lagi di ayat pertama dari pasal 4 ini, di penjara bukan karena hal yang lain, tetapi di penjara karena Tuhan. Paulus mau jemaat tidak goyah, tetapi Paulus mengingatkan, seperti kalau kita kembali ke pasal 2, bahwa kita ini menerima anugerah keselamatan itu karena iman. Dan kemarin Paulus berdoa supaya kita ini mengenal betapa lebar, panjang, tinggi, dalam, dan kasih Kristus, supaya menjadi jemaat yang tidak tergoyahkan ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, tetapi kekristenan itu sekali lagi berkali-kali saya katakan kekristenan itu adalah sebuah kehidupan, dan satu-satunya ciri khas dari kehidupan itu adalah pertumbuhan. Dan hari ini bahkan sampai nanti pasal yang ke-6 Paulus menjelaskan sebagai orang percaya justru ini yang harusnya terjadi ketika kita menerima anugerah keselamatan karena iman kepada Kristus. Kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh semakin hari semakin kuat dan semakin serupa dengan Kristus. Dan Paulus mengingatkan bahwa kita nggak mungkin bisa bertumbuh sendiri. Kita butuh orang-orang. Makanya tadi ada ayat katakan di ayat yang 11, Tuhan memperlengkapi dengan 5 jawatan. Dan kemudian bagian kita adalah menanggalkan terus manusia lama kita. Jadi dua sisi yang harus berjalan. Makanya saya setuju dengan apa yang Edpul katakan. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Jadi kita bertumbuh nggak boleh hanya mengandalkan, berharap dari orang lain. Wah, aku di gereja ini bertumbuh. Kenapa? Karena pengkhotbahnya hebat-hebat, jago-jago. WL-nya bisa membawa aku menikmati hadirat Tuhan. Wah, PKS-nya jago-jago Alkitab. It's okay. Itu untuk memperlengkapi kita. Tapi kalau kitanya sendiri nggak mau menanggalkan manusia lama kita dan menggantikannya dengan manusia baru, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya kita akan jadi orang Kristen begitu-begitu saja. Nggak akan pernah mengalami perubahan yang signifikan. Jadi dari dua sisi ya harus. Jadi bukan hanya menuntut atau berharap orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita bertumbuh, tapi dari diri kitanya sendiri. Makanya tadi di perikop yang pertama yaitu Tuhan memperlengkapi. Tapi di perikop yang kedua Paulus juga mengingatkan bahwa bagian kita juga ada. Ya, itu harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus diingatkan terus-menerus bahwa dulu memang manusia lama kita itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi sekali lagi, sekarang di dalam Kristus, ketika kita menerima anugerah hidup kekal karena iman percaya, kita mengenal kasih Kristus, mengenal kuasa Allah dalam hidup kita, maka mari terus bertumbuh. Sehingga ada karakter-karakter yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Abdul, baik di perikop yang pertama, di dalam ayatnya yang kedua, sehingga kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Bahkan seperti apa yang disampaikan tadi ya, tentang marah berkali-kali saya selalu katakan, bicara tentang marah, saya berdoa berharap setiap kita juga mencapai level yang sama, seperti yang saya katakan, bahwa apapun alasannya nggak boleh marah. Walaupun tentu seperti Mas Abdul tadi katakan, terkadang ada situasi, ada keadaan yang mau memancing kemarahan kita. Tetapi kuasailah dirimu, jadi tenang. Nah, marah, kalau dulu saya punya pemahaman, boleh marah. Yang penting alasannya benar, terus mengungkapkan rasa marahnya itu pada waktu yang tepat, pada waktu yang benar, dengan cara yang benar. Tapi setelah dengan berjalannya waktu,
saya menemukan nggak ada orang kalau dikuasai dengan amarah, kemarahan, itu bisa melakukan hal yang benar. Karena Alkitab sendiri bilang, amarah itu menetap di dada orang bodoh. Artinya apa? Orang kalau dikuasai amarah, mana bisa berbuat hal-hal yang benar. Yang muncul itu hal-hal yang bodoh. Nah, makanya sampai satu titik ketika terus kita belajar firman, yang boleh itu adalah menegur, bukan marah. Kalau marah itu sekali lagi itu bersumber karena ego kita yang tersentuh, terobek ego kita, sehingga kita marah untuk ego kita, memuaskan ego kita. Nah, tapi kalau menegur itu untuk kebaikan orang. Walaupun waktu menegur itu bisa teguran yang lemah lembut, teguran yang sedang, bahkan teguran yang keras. Bahkan Yesus juga pernah beberapa kali harus menegur dengan keras. Dengan tindakan itu sebagai teguran, bukan karena egonya. Bahkan Petrus saja pernah ditegur, "Hai iblis." Oh, bukan Petrus jadi iblis, tapi Petrus, kenapa kamu mau dikuasai iblis? Nah, enyahlah kamu. Nah, yang disuruh enyah itu bukan Petrusnya, tapi iblis yang mempengaruhi pikiran Petrus tentunya. Nah, jadi apalagi kalau kita sudah semakin hari semakin mengenal, bertumbuh, ya mari jangan lagi kita dikuasai oleh kemarahan. Kalau di dalam ayat ini katakan ya jangan sampai matahari terbenam. Tapi saya berharap jangan tunggu satu hari lah dikuasai kemarahan. Kalau bisa dalam hitungan detik, begitu rasa marah ingin menguasai dari diri kita, dalam hitungan detik tarik nafas, kuasai diri, jadi tenang. Nah, aslinya kita muncul, yaitu lemah lembut, rendah hati, sabar satu dengan yang lain. Dan alasannya apa? Ayat 27. Itu yang penting, kata kuncinya kalau nggak mau kita dikuasai kemarahan. Ayat 27 katakan gini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu kemarahan itu bisa menjadi celah. Kan Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Kain dan Habel. Jadi begitu ada kemarahan dan kita izinkan kemarahan itu menguasai diri kita, itu akan jadi celah di mana iblis akan masuk. Kata kesempatan kan berkali-kali kan juga sudah saya katakan, memakai kata topos. Topos itu kalau diterjemahkan kembali dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia itu jadi pijakan atau ruang kendali, ruang kokpit. Nah, jangan sampai kekristenan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang seharusnya kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, jangan selalu beri kesempatan kepada iblis. Dengan apa? Dengan mengizinkan kemarahan itu menguasai diri kita. Jadi sama seperti prinsip yang sering saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Tapi jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran, karena itu abnormal. Diserang rasa marah, pengen marah itu normal. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh rasa marah, amarah itu. Karena itu akan menghasilkan hal-hal bodoh. Karena ketika kemarahan kita izinkan, diberi tempat, nah iblis akan bercokol. Jadi mari hari ini tanggalkan manusia lama kita terus-menerus dan mengenakan terus-menerus manusia yang baru. Dan caranya yaitu tadi, baca firman, renungkan firman, 4M kata kuncinya Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Mas Abdul. Saya serahkan kepada Coach Joni tadi, terpental keluarkah? Coach Acin yang doa hari ini ya. Iya kok. Oke, nanti Coach Acin doa syafaat dan akan ditutup oleh Mas Abdul. Oke, silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapak, terima kasih sekali lagi kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Bila kami telah menyelesaikan koram Dio Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan juga mendengar sebagai bagian firman Tuhan. Bila kami terus mengenakan manusia baru kami Tuhan, yang terus dibarui akal dan pikiran kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat Mas Abdul yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Bela Tuhan yang berkati dan menyertai hidupnya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat-Mu Tuhan dalam hidupnya Tuhan.
Bila Tuhan lewat hidupnya boleh berdampak buat setiap orang di sekitarnya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, bila Tuhan menyertai hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga mau bersatu hati buat saudara-saudara kami yang em, sedang melawan proses pemulihan-Mu Tuhan, buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan Tuhan kepada dia Tuhan, buat dia dalam mengalami proses kemoterapi Tuhan. Tuhan juga sertai dia Tuhan, Tuhan juga teguhkan imannya Tuhan. Tuhan juga memberkati hidupnya Tuhan, sehingga hidupnya selalu berdampak buat setiap orang-orang di sekitarnya Tuhan. Berkati anak-anak juga Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas tentang Tuhan pimpinan dan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan juga Tuhan di hari-hari tuanya Tuhan. Tuhan menyertai, biar ada damai sejahtera dan keteguhan hatinya Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan Tuhan kepada setiap orang yang merawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Bila kami melepaskan berkat Tuhan, berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada, dari presiden, wakil presiden maupun kepada jajaran yang terendah Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dihasilkan boleh membawa keadilan dan kesejahteraan buat negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia ini ke tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang ada dalam ruang koram ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memimpin hidup kami Tuhan. Bila ada di koram ini Tuhan ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang sedih Tuhan hiburkan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dari pagi, siang, hingga sore. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna terus menyertai hidup kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pekerjaan kami, dalam rutinitas kami Tuhan. Ketika kami keluar masuk rumah kami, Tuhan juga memberkati senantiasa. Tuhan berkati keluarga kami, anak istri kami, Tuhan berkati senantiasa. Biarlah berkat, kasih karunia, damai daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi. Selamat Ibu Dorcas, beraktivitas Tuhan dan berkati, Pak. Tuhan Ibu Dorcas ada kan? Kapan ada berangkat ada ke kampung, Bu?